kumpul bertiga. Nah terus Lilo bilang, kita kok cuma bertiga, kurang nih pemain piano. Lilo, saya tanya sama Lilo, siapa dong? Ada satu orang sebutnya teman saya, namanya Guanantaska. Main pianonya pinter banget ya. Tapi dia kakak kelas ya. Waktu saya masih SMA dia udah kuliah di UI. Saya ajak dia gabung. Jadi saya, Katon, Lilo, sama yang namanya Guanantaska. Saya manggilnya Mas Nanta. Tapi karena dia udah mau skripsi, dia mundur. Kalau mungkin dia nggak mundur, mungkin Club Project itu dengan dia, dengan Guanantaska itu. Tapi akhirnya karena dia mundur, dia mau skripsi, akhirnya dia bilang, saya punya teman namanya Adi Adrian, tapi dia udah punya grup band namanya Makara. Ya kita coba aja deh untuk ajak dia. Nah ini sebenarnya kalau cerita yang sebenarnya adalah, akhirnya saya bertiga sama Lilo datang ke Adi, minta tolong untuk Adi ngiringi piano. Satu lagu bayar berapa? Nego, satu lagu 500.000. Zaman dulu 500.000, waduh. Tapi karena kita nggak punya piano, ya udah Adi kita kontrak lah untuk ngisi piano. Tapi di akhir rekaman Adi bilang, gue nggak usah dibayar deh, gue gabung aja. Akhirnya Adi nggak mau dibayar, dia malah gabung. Nah kita tanya, lah Makara bagaimana? Nanti kita coba jalan dua-duanya. Tapi akhirnya dia berat ke Kela. Akhirnya Adi keluar dari Makara, gabung di Kela. Jadi awalnya Adi itu kita undang, kita minta bantuan untuk ngisi piano tuh sebagai profesional. Kita bayar dia. Tapi 4 lagu selesai dia bilang saya mau gabung aja karena dia tertarik dengan lagu Katon. Akhirnya ya udah kita 4 lagu ngirit 2 juta nggak jadi bayar kan. Akhirnya Adi malah jadi personil terakhir yang gabung kita tuh Adi. Gitu. Itu tahun 86 ya, 86. Terus kita latihan. Saya tanya sama teman-teman juga saling tanya, kita bikin grup untuk apa? Kita mau rekaman untuk Katon. Tapi kan kita rekaman mesti latihan dulu, bikin lagu, aransemen. Akhirnya kan kita ada yang namanya bosen ya. Saya usul gimana kalau kita sambil latihan, sambil rekaman, kita nggak cari kafe yang mau bayar kita main band. Kita main di kafe. Itu semua nggak setuju. Enggak, nanti kalau kita kasihkan main di kafe, terima duit malah lupa mau rekaman. Akhirnya usulan saya ditolak. Tapi ada yang usul, kayak Katon bilang, gimana kalau kita ikut festival yuk, festival band. Enggak mau juga, enggak, kita latihan fokus untuk rekaman. Jangan diganggu sama urusan lain. Kalau kita mau ke festival, kita mesti latihan apa segala macam ya. Akhirnya kita sepakat, kita bikin grup band hanya untuk rekaman. Kalau diterima syukur, kalau enggak kita bubar aja. Itu sepakat akhirnya. Tapi alhamdulillah kita diterima oleh perusahaan rekaman yang namanya Tim Record. Itu tahun 87. Tapi dari tahun 86 sampai 87, selama setahun itu kita cuma latihan, bikin lagu, aransemen. Nggak main di kafe, nggak ikut festival. Saya udah setahun sibuk di Kela itu, saya bosen. Saya akhirnya keluarnya pamitnya agak-agak nggak jelas ya. Saya bilang saya mau ke Amerika, mau liburan sebulan. Padahal saya mau kuliah di sana. Akhirnya saya 4 bulan nggak pulang-pulang. Nah terus Katon telepon, ini lo jadi pulang nggak? Kok lama banget? Katanya cuma sebulan. Padahal saya udah mau kuliah di sana. Jadi saya jenuh. 87 saya kok rekaman nggak jadi. Bosen, saya ke Amerika 4 bulan. Katon telepon, ini kita udah mau rekaman. Akhirnya saya pulang. Jadi saya nggak jadi. Saya udah daftar di sana. Akhirnya saya pulang. Akhirnya saya rekaman. Jadi emang akhirnya saya garis tangan saya udah, ya udah saya ikut Club Project, nggak jadi kuliah di Amerika. Kalau saya kuliah di Amerika saya jadi orang kantoran mungkin sekarang ya. Gitu. Jadi itulah yang saya ingat kira-kira seperti itu. Akhirnya bergulirlah album 1, 2, sampai 3 gitu. Selama 5 tahun saya dari tahun 93 sampai 88-93 ya, album pertama 88, tapi bergabung dengan Kela dari tahun 86. Jadi sekitar 7 tahun ya, 7 tahun gitu. Akhirnya saya jadi keluar dari Kela, udah nggak main drum lagi. Nah saya sudah nggak di Kela, saya kemudian sibuk coba-coba bikin bisnis. Dulu zamannya bikin PH, saya bikin PH apa segala macam. Nah tahun 95 Adi minta saya jadi manajer. Adi kan lebaran ke rumah saya. Lebaran ke rumah saya nggak ada di rumah. Adi cuma ketemu sama keluarga saya. Besoknya dia bilang, gue kemarin ke rumah lo lebaran, kita ketemu yuk. Ketemu tahun 95 itu. Nah saya ketemu besoknya.
Adi bilang udah jadi manajer kelas aja. Sejak itulah saya jadi manajer kelas sampai tahun situ bolak-balik jadi manajer 95 sampai 98 saya keluar. Terus nanti tahun berapa lagi 2001 saya jadi manajer lagi sampai tahun 2003 saya mundur lagi. Terakhir tahun 2008 sampai 2009 saya mundur lagi. Terakhir malah istri saya jadi manajer kelas. Saya bingung juga kok bisa istri saya jadi manajer. Jadi waktu kelas project itu minta Ima jadi manajer, saya nggak diajak rembukan, cuman Ima bilang ini teman-teman kelas minta ketemu sama Ima. Saya bilang temuin aja. Ketemu nggak tahu ngobrol, Ima diminta jadi manajer. Udah tanda tangan kontrak, baru Adi telepon Ri tadi jam 1 siang. Ima udah tanda tangan kontrak sama kelas project, Ima udah resmi jadi manajer. Saya terus bingung loh, kenapa kok Ima jadi manajer? Ya gini Ri, kalau misalkan nanti Ima bingung, kan tinggal tanya sama Ari di bilang gitu. Wah ini ya, ada mentornya. itu curangnya kelas di situ ya. Beli dua dapat satu, beli satu dapat dua ya. Beli satu dapat dua. Jadi emang kalau saya dengan kelas itu udah kayak keluarga. Kelas project itu rumah saya. Jadi emang ya, saya anggap sekarang saya sedang main-main. Nanti sekali waktu saya pulang ke kelas, entah bikin apa. Tapi yang jelas kelas itu udah saudara dari sejak dulu. Gitu ya. Udah sama-sama teman berjuang dulu. Kira-kira begitu. Oke, siap. Ada yang mau nanya? Monggo Mas. Oke Mas Kris. Ya. Lagu In The Lagu Mood In The sama Mood. Ji. Lagunya, ceritanya bagaimana gitu ya? Oke. Ya lagunya tuh kayak gini lupa ingat saya. Yang Nyanyiin di- Mas. Gak ada lirik. Gak ada liriknya. Ada Nggak ada liriknya? kalau Klamosio tuh lagu apa nih yang diputar tuh? Kalau Klamosio, panggung kan gelap. Interlude. In The Mood. The Mood. In the mood. In The Mood itu buat satu lagu belum jadi. Jadi saya dibilang Ri, baru ini, mood saya. The mood. Belum Ri, ini mood. kata Andi ya, Ri, ini ada satu lagu, coba dibuatin drumnya gimana? Ya gini. Terus saya buatin itu hanya untuk guide kan. Nah biasanya saya kalau bikin lagu saya bikin guide dulu, nanti Adi ngisi, semua ngisi, baru nanti saya buatin drumnya, saya sempurnakan. Nah kalau lagu In The Mood itu guide drum sebetulnya. Adi bilang udah drumnya gini aja. Oh gitu ya, jadi belum apa-apain itu masa ya udah itu saya bikin lagu yang paling cepat ya itu cuma Adi bilang udah ini nggak usah dirubah-rubah. Adi bilang ini lagu belum jadi tadi. Kira-kira gitu ya. Kira-kira mau jadi liriknya kapan lagu itu Mas? Nah itu kalau nggak ada liriknya ya. Ini nggak ada liriknya ya. Iya itu nggak ada liriknya. Masih ada PR 3 lagu ya, kalau aja nggak ada liriknya. Iya. Jadi saya waktu album keempat, album Ungu tahun berapa? 2093. Saya kan, saya keluar dari kelas tahun 93. Saya udah rekaman 4 lagu di album Ungu. Saya udah rekaman 4 lagu, siap mau lagu kelima, tapi saya akhirnya mundur. Jadi lagu itu akhirnya dihapus semua tuh, drumnya dihapus semua. Terus kalau akhirnya rubah konsep baru. Ya mereka kasihan juga sih, sempat setahun merubah konsep lagi karena udah main tanpa ada saya lagi gitu. Ini Mas, lagu terakhir yang dikerjakan sama Club Project. Lagu terakhir Mungkin banyak yang belum tahu. Oh iya, ada satu lagu itu proyek dari Pony Canyon Singapura minta untuk telah jadi salah satu grup yang mengaransemen ulang lagu-lagu Elvis. Itu memperingati sekian puluh tahun meninggalnya Elvis. Ada lagu Don't Be Cruel. Itu terakhir saya rekaman dengan Club Project itu tahun 92. Berapa bulan kemudian saya keluar dari Club. Oke, Gitu. siap. Ada lagi yang nanya? Oh iya, monggo Pak. Boleh nggak Nggak ini? boleh. aku bukan nanya, aku cuma pengen ini mewakili kebaperan saya saat itu. Saat itu Mas Ari adalah menjawab pertanyaan saya tahun 1992. Konser di Gedung Kesenian Jakarta. Oh iya. Saya itu udah ada sesi tanya jawab. Saya kan nanya ke bagian ditunjuk kenapa huruf A-nya ada 2. Saat itu adalah Mas Ari yang menjawab. Iya. Iya, Mas Ari menjawab Ari gitu kan. Iya, Tiba-tiba 93-nya kan Mas Ari udah itu baper saya saat itu. Saya waktu itu kan siapa yang mau jawab? Saya bilang saya minta Mas Ari. Kenapa Mas Ari? Karena drummer di belakang saya pengen di depan. Saya bilang gitu saat itu. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Iya. Itu Kelas 2 SMP. Sekarang pasangannya udah ketemu, yang bikin Mas Ari keluar dia. Ya Allah. Ketahuan sekarang. Nah, makanya
93 itu satu baper, ya ampun kemarin itu saya tanya Mas Ari yang jawab bla bla bla, ternyata 93-nya Mas Ari keluar. Wah, Makanya nggak usah ditanyain.